buat salah. Dan Allah Subhanahu wa taala inginkan agar manusia bersegera mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, cara seorang bersegera kepada Allah bersegera mendapatkan ampunan dari Allah itu ada dua maknanya. Ketika Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, segera banyak-banyak mengucapkan istighfar. Ketika orang berbuat salah, segera ucapkan apa? Astaghfirullah. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera mengucapkan Allahumma firli. Allahumma firli. Itu bersegera, jangan ditunda-tunda. Begitu sadar, oh ternyata ini perbuatan salah. Ternyata ini adalah salah satu perbuatan dosa. Maka bersegeralah untuk mengucapkan apa? Astaghfirullah. Ini makna yang pertama. Ya. Jadi ketika seorang berbuat salah, maka wasari'u, cara kita mempraktekkan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-132 ini, yaitu dengan cara kita bersegera mengucapkan apa? Astaghfirullahaladzim. Dan di antara istighfar yang paling tinggi adalah yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Ya. Insya Allah yang sering dibaca di antaranya ketika zikir pagi dan petang. Ya. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta. Itu di antaranya. Ya. Itu Sayyidul Istighfar. Dan paling minimalis ya astaghfirullah. Ya. Paling minimalisnya adalah astaghfirullah. Dan inilah yang pertama. Ya. Dan itu telah dilakukan oleh Nabi SAW. Rasulullah yang beliau itu sudah dijamin diampuni dosa-dosanya. Tetap Rasulullah itu berusaha mengulang-ulangi istighfar. Ya. Rasulullah berusaha mengulang-ulangi istighfar. Kenapa? Ya karena khawatir jangan-jangan ada suatu kesalahan yang tidak disadari. Karena manusia itu terkadang sadar atau tidak sadar dia berbuat salah. Sengaja atau enggak sengaja dia melakukan dosa. Sehingga tidak salah orang itu senantiasa beristighfar, senantiasa meminta ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Selain orang itu mendapatkan ampunan, ketika orang itu sering-sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan banyak sekali dimudahkan dalam banyak hal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Ya, itu di antara faedah-faedah istighfar. Allah memberikan motivasi, anjuran agar seorang itu banyak-banyak beristighfar. Selain diampuni dosanya, seandainya orang itu sudah diampuni dosanya, tapi tetap memperbanyak istighfar, maka dia akan memperoleh keutamaan-keutamaan yang lainnya. Nah, sebagaimana Allah katakan, janjikan. Innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara, di antaranya. Ketika ada di antara kalian atau tempat kalian yang merasa
sulit air, ya, Allah akan berikan air. Allah akan turunkan hujan dengan sebab istighfar hamba-hambanya. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin. Bahkan kata Allah, Allah akan tambahkan harta-harta kalian. Wa banin, Allah akan tambahkan anak-anak kalian. Orang-orang yang belum dikaruniai anak, untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, ya. Allah akan jadikan jannah kebun-kebun yang subur, sungai-sungai yang mengalir, yang memenuhi kehidupan kalian. Itu dengan sebab apa? Istighfar. Bahkan azab atau musibah, azab yang semestinya itu ada untuk orang-orang yang bermaksiat, ketika itu diistighfari, maka bisa jadi azab itu hilang, ya, diangkat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, karena manusia-manusia yang berbuat maksiat itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar itu diantara yang menjadikan doa orang itu selalu dikabulkan. Ketika orang banyak istighfar, sering-sering beristighfar, maka doa-doanya akan dikabulkan. Sebagaimana antum pernah dengar bagaimana kisah seorang khabaz, ya, kisah seorang tukang roti di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, ya, di mana ada seorang tukang roti, ya, ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal, ya, malam-malam, sore-sore datang ke masjid, ya, datang ke masjid, dan qadarullah, ya, hujan, dan masjidnya sudah mau dikunci karena sudah selesai waktu apa? Sholat, ya. Kemudian takmirnya mengusir Imam Ahmad bin Hanbal ketika berteduh karena sudah masjid ini mau dikunci, sehingga dikeluarkan dan tidak dikenali kalau itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Takmirnya juga nggak kenal kalau itu Ahmad bin Hanbal. Ya, dianggap orang tua yang jalan, yang mampir, sehingga harus dikeluarkan dari masjid. Akhirnya dikeluarkan, ya. Akhirnya dikeluarkan. Dan ketika dikeluarkan itu, ya, dia dikeluarkan sampai ke akhirnya ke pojokan salah satu di antara tukang roti itu. Saya didorong, kamu jangan di sini, ini masih sudah tutup, sana, sampai terdorong ke tukang roti itu, ya. Dan tukang roti itu sedang mengadon roti, dan ketika mengadon itu, akhirnya dia Imam Ahmad bin Hanbal kan duduk di tukang roti itu, ya. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal duduk di tukang roti itu berteduh, tukang roti itu selalu ketika mengadon apa? Astagfirullah, astagfirullah, sambil ngadon astagfirullah, sampai Imam Ahmad itu takjub, ya. Masya Allah, ini seorang tukang roti tapi lisannya selalu mengucapkan apa? Istighfar. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal itu betul-betul ingin tahu. Dia selalu mengucapkan istighfar dan ingin tahu apa yang ia dapatkan dengan istighfar itu. Kok sampai-sampai dalam kondisi kerja saja lisannya tetap senantiasa beristighfar. Ya. Ya. Sehingga Imam Ahmad coba untuk mendekat, menyapa bapak tua tukang roti itu. Ya. Lalu beliau bertanya, wahai Khabbas, Bapak, saya ingin tahu apa yang telah engkau dapatkan dari sering-seringnya lisanmu itu beristighfar. Apa kata tukang roti itu? Kata tukang roti itu menjawab, dengan saya banyak istighfar ini,
semua apa yang pernah aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya dikabulkan. Hanya satu yang sampai saat ini aku minta tapi Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkan. Makanya saya terus mengucapkan apa? Istighfar. Oh, Masya Allah, semua apa yang kau minta dikabulkan. Iya, semua yang aku minta kepada Allah sudah Allah Subhanahu wa taala wujudkan. Hanya satu yang aku minta dan sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala belum wujudkan. Makanya aku terus beristighfar. Lalu penasaran Imam Ahmad bin Hanbal. Satu itu apa? Apa satu yang belum Allah Subhanahu wa taala berikan untukmu? Permintaan apa yang belum Allah berikan untukmu? Kata tukang roti, satu. Aku itu meminta agar aku ini dipertemukan oleh alim ulama pada zaman ini, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Kaget. Ya. Langsung Imam Ahmad bin Hanbal kaget. Ya. Ternyata itulah cara Allah untuk menyampaikan Imam Ahmad bin Hanbal sampai dia Imam Ahmad bin Hanbal yang datang menemui beliau. Dari dengan cara Imam Ahmad bin Hanbal diusir dari masjid, terdorong, diusir sampai akhirnya berteduh di tukang roti. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, Ana Ahmad bin Hanbal. Aku adalah apa? Ahmad bin Hanbal. Maka segera bahagia. Ternyata semua doanya dengan istighfar, banyak istighfar apa? Dikabulkan. Ya. Ini salah satu di antara mujarrabat. Ya. Apa-apa yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama dahulu. Memang ketika seorang itu ikhlas, ya, maka Allah akan berikan segalanya. Nah, itu yang pertama. Ya. Bentuk praktek dari wasari'u ila maghfiratin, dan bersegeralah kalian menuju ampunan, yaitu dengan mengucapkan apa? Astaghfirullah. Perbanyak mengucapkan istighfar. Kemudian yang kedua, bentuk praktek dari wasari'u ila maghfiratin, yaitu apa? Dengan bersegera melakukan amalan-amalan yang balasannya itu adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali amal-amalan soleh yang janjinya itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ya, wudu, ya, wudu seperti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Humran bin Husain dari Utsman bin Affan. Saat itu Humran bin Husain diminta oleh Utsman bin Affan untuk minta diambilkan air, ya, minta diambilkan air untuk berwudu. Kemudian Utsman bin Affan pun mempraktekkan wudu. Kemudian beliau mempraktekkan wudu dari awal sampai akhir. Setelah selesai maka kata Utsman bin Affan apa? Man tawadda'a, yaitu meriwayatkan dari Nabi. Dulu aku melihat Nabi wudu seperti ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Dalam disebutkan sebelumnya, thumma shalla rak'ataini lam yuhaddits fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddam min dzanbih. Kemudian dia salat 2 rakaat yang tanpa ada riya dan berusaha untuk khusyuk, kecuali Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu contoh dari kita mengajar wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, yaitu mencari amalan-amalan
yang ganjarannya itu adalah apa? Diampunkannya dosa-dosa. Contohnya pula adalah sholat 5 waktu, jelas. Ya. Sholat Jum'ah jelas. Ibadah puasa Ramadan jelas. Ya. Karena Rasulullah mengatakan apa? As-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma. Ya, salat 5 waktu kata Rasulullah. Dari Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya. Dari Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya. Mukaffiratun lima bainahuma. Akan menjadi penghapus dosa antara dua ibadah yang dikerjakan itu. Salat duhur dengan salat asar. Asar dengan maghrib. Ya, Jumat pekan ini dengan Jumat berikutnya. Itu menjadi apa? Pengampunan dosa. Dan banyak sekali ya, Rasulullah SAW menjanjikan ibadah-ibadah yang apa namanya, yang menjadi pengampun dosa. Wudu juga banyak tadi sebagaimana hadis Utsman bin Affan. Dalam hadis-hadis yang lainnya juga disebutkan Rasul mengatakan bahwa man tawadda'a fa asbaghal wudu, barang siapa yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya, tsumma qala, kemudian dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, yaitu doa setelah apa? Setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dia mengatakan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya, setelah wudu kemudian dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian berdoa Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Apa kata Rasulullah? Fa innahu tuftahu lahu abwabul jannati tsamaniyah, kata Rasulullah. Orang yang berwudu sempurna kemudian dia berdoa setelah wudu, kata Rasulullah, akan dibukakan untuknya pintu surga, ke-8-8-nya dibukakan. Ya. Kata Rasulullah, yadkhulu min ayyiha sya'a. Seorang yang sudah melakukan itu silakan masuk surga dari pintu manapun, terserah pilih. Dari 8 itu silakan dipilih yang mana. Nah, dan juga dalam hadis-hadis disebutkan bahwa barang siapa yang berwudu menyempurnakan wudunya, kata Rasulullah, fa inna khataya takhruju min a'dha'i wudu'ihi ma'a akhiri qatratin min qatril ma'. Barang siapa yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya, maka dosa-dosa dari anggota tubuhnya itu keluar menetes bersamaan dengan menetesnya apa? Air yang digunakan untuk membasuh anggota tubuh kita. Maka inilah bentuk dari praktek wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Berarti ada berapa prakteknya? Ada 2. Yang pertama dengan sering-sering mengucapkan apa? Istighfar. Yang kedua dengan berusaha memperbanyak amalan, yang amalan itu janjinya adalah diampunkannya dosa-dosa manusia. Kemudian Allah lanjutkan, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, dan bersegeralah kepada surga yang luasnya itu seluas langit-langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang mana itu semua dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Ini yang kedua perintahnya. Kan kita diperintahkan yang pertama untuk bersegera mendapatkan
ampunan. Yang kedua, untuk bersegera mendapatkan surga. Ya. Mendapatkan ampunan dengan dua cara tadi. Ya. Realisasinya ya dengan dua cara tadi. Ya. Yaitu dengan banyak istighfar. Yang kedua dengan banyak mengamalkan amalan yang ganjarannya adalah diampunkannya dosa. Yang kedua, Allah perintahkan kita wa jannatin, dan bersegeralah kalian untuk menggapai surga. Surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Bagaimana cara meraih surga? Ya. Cara meraih surga tentunya adalah secara umum dengan melakukan amalan soleh. Walaupun amalan soleh itu bukan menjadi ganti dari harga surga. Tapi amalan soleh itu merupakan sebab manusia mendapatkan surga. Ya. Walaupun Rasulullah sudah mengatakan tidak ada orang yang masuk surga dengan apa? Dengan amalannya. Memang surga itu tidak bisa dibayar dengan amalan kita. Nah, amalan kita tidak sanggup untuk mengganti nilai surga. Ganjaran-ganjaran, kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga hanya dengan amalan kita. Itu tidak mungkin. Tetapi amalan itu merupakan sebab untuk kita digolongkan termasuk orang-orang yang menjadi penghuni surga. Maka semua amalan soleh itu adalah cara untuk menggapai surga. Ya, semua amalan soleh itu adalah cara untuk menggapai surga. Dan ingat bahwa amalan itu dikatakan soleh ketika memenuhi dua syarat. Ya. Yang pertama, amalan itu dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, amalan itu dilakukan sesuai sunnah petunjuk tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika amalan itu memenuhi dua syarat itu, maka itulah yang disebut dengan amalan soleh yang sebagai sebab orang bisa meraih surga. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Maka dengan cara mengerjakan amalan soleh dengan ikhlas sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah bentuk realisasi dari perintah Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Ya, yaitu dengan cara mengerjakan amalan-amalan yang soleh, dan amalan soleh itu harus memenuhi dua kriteria, dua syarat, yaitu apa? Amalan itu dilakukan dengan ikhlas dan dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila salah satu di antara keduanya hilang, ya, maka tidak lagi bisa disebut amal soleh. Mau saya ikhlas, Pak. Ya. Saya ikhlas. Saya semangat. Saya ikhlas lillahi ta'ala. Tapi amalannya itu tidak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap bukan kategori amal soleh. Kebalikannya juga sama. Ini sudah sesuai tuntutan Nabi, tapi dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap mau sebagus apapun, sudah persis apa yang dilakukan oleh Nabi, tapi dia melakukannya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas itu juga tidak termasuk kategori amal soleh. Maka dua-duanya itu adalah satu kesatuan yang harus terpenuhi. Enggak cukup orang itu semangat, tapi dia juga harus menyertakan semangatnya itu ikhlas dan apa?
amalan itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan itu jamaah adalah konsekuensi dari apa yang kita ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ketika orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat itu, artinya apa sih manusia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Itu artinya sudah mengikrarkan, saya hanya akan beribadah kepada Allah sesuai dengan sunnah apa yang diutuskan atau melalui ajaran-ajaran utusanmu ya Allah, yaitu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan konsekuensi dari ikrar kita. Maka siapapun umat Islam yang sudah mengikrarkan itu, maka harusnya seperti itu, menjadikan hidupnya itu, amalan-amalannya itu ya lillahi ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, untuk Allah sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah bentuk tadi realisasi dari wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Dan Allah Subhanahu wa taala gambarkan ya, surga Allah itu sangat luas sekali. Bahkan lebih luas daripada apa? 7 langit dan juga 7 bumi ya. Luasnya berkali-kali lipat dari alam yang kita tempati saat ini. Sehingga jangan khawatir tidak apa? Tidak kebagian. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis syafaat. Ya. Dalam hadis syafaat nanti itu akan ada orang yang paling terakhir masuk surga, yang udah paling geseng-geseng sendiri ya, karena saking lamanya yang lain sudah diangkat, yang lain Masya Allah dikenal dapat syafaat dari malaikat, dapat syafaat dari para nabi, bahkan dapat syafaat dari teman-temannya yang soleh di surga. Ya Allah, ini si fulan temanku, bapak ini di mana ya? Dulu ya Allah kami bersama-sama ngaji di masjid, sama-sama ngaji, coba kok saya sudah berkunjung ke ruangan ini, nggak pernah ketemu sama bapak fulan ini. Ya Allah, fulan ini di mana ya Allah? Kata Allah, coba cari di sana bawah neraka, dilihat-lihat ada apa enggak. Oh ternyata ada ya Allah. Sungguh kebahagiaan kami tidak akan sempurna sampai teman kami ini juga berada di sini ya Allah. Nah, itulah syafaatnya siapa? Orang-orang yang soleh. Ya, maka benar tombok hati itu wong kang soleh apa? Kumpulono. Karena bisa jadi kita dapat syafaatnya mereka. Ya. Tapi bisa jadi ada orang yang gak dikenal siapa-siapa. Malaikat juga gak kenal. Para nabi juga gak kenal. Orang-orang juga dulu ketika di dunia juga gak kenal. Sehingga kebahagiaannya itu gak sama sekali gak terkurangi, gak dicari orang-orang di surga. Ya, dan dia gak mendapatkan syafaat dari manusia. Tapi dia ada iman dalam hati. Dan itulah orang yang paling terakhir nanti diangkat oleh Allah ke surga. Dan ketika dia diangkat itu, dia merasa apa tempatnya masih ada. Ya. Begitu masuk ternyata seluas mata memandang itu masih apa? Masih ruangan yang besar, ya. Belum ada penghuninya, diperuntukkan untuk dirinya. Ya. Maka apalagi orang-orang yang kedudukannya lebih tinggi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala katanya arduhas samawati wal ard, itu menggambarkan begitu besarnya, begitu luasnya surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan uiddat lil
muttaqin, di mana surga yang telah disiapkan, surga itu yang seluas langit-langit dan bumi itu, kata Allah Subhanahu wa taala, uiddat lil muttaqin, Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan siapa orang-orang yang bertakwa itu? Allah lanjutkan ya, dalam surat Ali Imran ini, yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa itu, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, yaitu orang-orang yang bisa menginfakkan, bersedekah, fis sarra'i wadh-dharra, baik ketika mendapatkan kelapangan rezeki atau ketika mendapatkan kesempitan rezeki. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi sedang susah atau sedang sedang sempit itu tetap bisa sedekah. Sedang mepet tetap bisa sedekah. Tentunya ketika mepet ya jumlahnya mesti akan lebih sedikit, tapi berusaha tetap bersedekah. Fisarra'i wadh-dharra, tetap bisa menyisihkan walaupun dalam kondisi yang mungkin lagi pailit, lagi susah, lagi sulit ekonominya, tapi bisa walaupun sedikit disisihkan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala sifat orang yang bertakwa itu, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Kalau menginfakkan harta di waktu luang banyak, itu kebanyakan manusia bisa. Kalau sedang banyak rezeki itu kebanyakan manusia bisa tiba-tiba ngundang syukuran, ya kan? Syukuran itu kebanyakan manusia bisa. Ya, kita akan undang apa? Ada syukuran Pak, habis bangun rumah selesai, Masya Allah. Diundang ada apa Pak? Kenapa? Sedang diberikan keluasan. Tapi ketika sulit itu hanya orang-orang yang bertakwa betul-betul haqqat tuqati yang bisa tetap menyisihkan untuk sedekah. Ya. Kemudian kata Allah, wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang bertakwa itu ciri yang keduanya adalah apa? Wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang yang bisa menahan emosi amarahnya. Wal kadhiminal ghaidh, ini orang yang bertakwa. Dia bisa mengatur emosinya. Gak mudah marah. Kondisi apapun dia bisa mengatur emosinya, gak mudah marah. Ya. Bisa menahan, tidak meluapkan amarahnya. Ya. Wal kadhiminal ghaidh. Dan Nabi SAW juga mengatakan dalam hadisnya, di sana bawa ke rumah, laisa syadidu bisurah. Kata Nabi, orang yang kuat itu bukan orang yang paling menang ketika gulat. Walakin asyadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Kata Rasulullah, orang yang paling kuat itu adalah orang yang bisa menguasai nafsunya, orang yang bisa menguasai amarahnya, orang yang bisa mengendalikan dirinya indal ghadab, ketika dia marah. Ada sesuatu yang menjadikan dia marah, tetapi dia tidak meluapkan, bahkan bisa mengatur emosinya, maka itulah orang yang paling kuat. Yaitu orang yang paling kuat itu adalah orang yang paling kuat melawan dirinya sendiri. Bukan orang yang bisa mengalahkan orang
lain. Tapi justru orang yang paling kuat itu adalah orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Dan itu adalah ciri atau sifat atau karakteristik orang yang bertakwa. Yang kedua, yaitu apa? Wal kadhiminal ghaidh. Kemudian yang ketiga, wal afina 'anin nas. Itu sifat orang yang bertakwa yang ketiga. Wal afina 'anin nas, yaitu orang yang suka mudah memaafkan orang ketika berbuat salah. Ringan untuk, oh ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa mas, silakan. Nggak perlu banyak panjang lebar. Nggak perlu sampai polsek. Nggak perlu sampai harus banyak berdebat. Segera selesai. Itu afina anas, entengan, mudah memaafkan orang lain. Itu sifat yang ketiga, orang yang bertakwa. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala juga memberikan catatan. Wal afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mudah memaafkan orang lain. Tetapi kata beliau, ini juga harus dilakukan secara proporsional. Artinya apa? Tidak mesti orang itu selalu memaafkan. Selalu mudah memaafkan. Tidak. Kenapa? Karena dia harus melihat maslahah dan mafsadah. Memang secara umum Allah Subhanahu wa taala menjadikan ciri orang yang bertakwa itu adalah al-afina 'anin nas. Mudah memaafkan orang lain. Tetapi dalam hal ini juga perlu dilihat maslahat dan mafsadahnya. Kapan mudah memaafkan, kapan juga harus menuntut. Enggak, ini hak saya, enggak bisa, saya enggak rela. Harus seperti itu. Dan terkadang itu lebih baik. Kapan? Yang pertama kondisinya seperti ini. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala pernah memisalkan dalam syarah beliau kitab Riyadhus Shalihin tentang haditsatus sayyarat yang beliau contohkan, yaitu tentang laka-laka di jalan. Laka-laka di jalan. Yang beliau gambarkan itu sebagai contoh gambaran. Kapan kita memaafkan, lego, kapan kita harus menuntut hak kita. Enggak bisa pak, ini penyok mobil saya pak. Harus dibenarkan seperti semula. Dan kapan harus, ya sudah pak, enggak apa-apa. Ini cuma dunia mobil. Terkadang harus yang pertama, tapi terkadang harus yang kedua. Dan itu tidak dihukumi sama. Bahkan terkadang itu lebih baik kita menuntut hak kita. Jangan sampai kita mau rugi, gak mau maafin. Kata Syekh Utsaimin, kondisinya seperti ini. Yang pertama, kapan memaafkan? Ketika yang berbuat salah itu bukan orang yang biasa dan terbiasa berbuat salah. Hanya saat itu saja. Dia dia ceroboh saat itu saja. Maka ketika hal seperti itu, maka segera saja wal afina, udahlah nggak apa-apa. Tapi ternyata orang itu terkenal kalau jalan sukanya apa? Ngebut-ngebut. Jalannya juga terlihat dari awal nggak aturan. Naik motor zigzag sini. Naik mobil juga zigzag sana sini. Kita udah lihat akhirnya nabrak kita. Itu lebih baik apa? Lebih baik kita tidak memaafkan. Supaya apa? Supaya menjadi pelajaran bagi dia.
Kenapa? Kalau kita memaafkan, dia tidak akan pernah mengambil pelajaran dan dia akan terus dengan sifatnya yang buruk. Justru kita menjadikan orang itu terus berada dalam keburukan. Selalu ugal-ugalan naik motor, selalu ugal-ugalan naik mobil. Kenapa? Ada orang tabrak. Oh, enggak apa-apa Pak, lanjut aja sana Pak. Nah, akhirnya dia nggak pernah ngambil pelajaran. Beda orang sudah hati-hati. Ya, ternyata ada kejadian tertentu yang memang nggak disengaja, akhirnya nabrak. Nah itulah kondisi yang kapan kita harus, oh nggak apa-apa Pak, ini cuma mobil sekian, nggak apa-apa. Nanti kita benerin masing-masing. Itu yang kedua. Tapi ketika kondisi yang pertama, orang yang memang ugal-ugalan, maka lebih baik kita apa? Menuntut hak kita sampai selesai. Supaya apa? Orang itu mendapatkan pelajaran dan berhenti dari perbuatan yang suka mendolimi orang lain. Dan inilah kata Rasulullah, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang mendolimi, yang dizolimi dan yang mendolimi. Cara menolong orang yang dizolimi biasa, ma'ruf, diketahui. Orang yang mendolimi kok ditolong ya Rasulullah? Ya ditolong dengan cara apa? Memberikan efek jera, memberikan nasihat. Itu cara kita menolong dia. Supaya apa? Orang itu kapok. Supaya apa? Orang itu naik motor enggak lagi ugal-ugalan. Ya, ternyata akhirnya waduh anak kemarin nabrak ini. Wah sini habis tuh mobil satu panel belakang Alphard lagi. Ya Allah 8 juta ya Allah. Dia akan teringat terus. Ya cuma ngecat sekali satu panel 8 juta. Akhirnya dia akan teringat itu. Besok tak hati-hatilah. Tapi kalau nggak diambil haknya, ya akan terus seperti itu. Biasa muda ugal-ugalan. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, wal afina 'anil nas, ini tetap proporsional. Sesuai dengan apa? Maslahah. Kapan kita memaafkan? Kalau maslahatnya kita maafkan, kita maafkan. Tidak perlu panjang lebar. Itulah sifat orang yang bertakwa. Tapi kapan kita menuntut hak kita? Lihat siapa yang mendolimi kita. Kalau yang mendolimi kita itu memang orang yang sukanya begitu, jangan dimaafkan. Gak usah dimaafkan. Kenapa? Karena kalau kita memaafkan sama saja kita membiarkan dia itu terus berbuat zalim. Kemudian kata Allah yang keempat, sifatnya orang yang bertakwa, wallahu yuhibbul muhsinin. Berarti sifat yang keempat apa? Sifat yang keempat itu adalah ihsan. Ya, sifatnya orang yang bertakwa itu adalah ihsan. Ihsan itu ihsan ilallah. Yang kedua ihsan pada sesama manusia. Ihsan ilallah sudah kita fahami dalam hadis Arba'in Nawawi. An ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Ketika engkau tidak bisa merasakan engkau melihat Allah, maka yakinilah, sadarilah bahwa selama engkau beribadah, Allah senantiasa melihatmu. Itulah ihsan. Dan ihsan kepada sesama manusia. Berbuat baik pada sesama manusia. Kepada saudara kita, kepada orang-orang sesama muslim. Baik dengan harta kita, dengan ilmu kita. Dan ihsan yang paling tinggi itu dua. Ya, ihsan kepada sesama manusia paling puncaknya itu dua. Yang pertama adalah al-ihsanu bil ilmi, yang kedua adalah al-ihsanu bil mal. Itu paling puncaknya ihsan. Ya. Seorang berbuat baik pada orang lain dengan cara berbagi ilmu. Ya. Sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, suka ngajari orang. Ya, suka berbagi, sudah tahu kasih tahu. Itu ihsan. Yang kedua adalah al-ihsan bil mal. Yang kedua adalah berbuat baik dengan memberikan harta kepada orang lain, orang-orang yang membutuhkan. Dan itulah yang Rasulullah SAW perbolehkan manusia untuk ghibtah, untuk iri. Kenapa? Karena keduanya itu adalah yang paling puncak. Sehingga
tidak ada ghibtah iri yang dibolehkan itu kecuali dua. Ketika kita melihat ada orang diberikan ilmu dan suka ngajari, maka kita harus ghibtah. Kapan aku ya bisa seperti dia? Yang kedua, ketika kita melihat ada orang diberikan harta dan dia membelanjakan hartanya, menghabiskan hartanya pada jalan Allah. Sehingga kita katakan, kapan ya aku bisa punya harta dan aku bisa melakukan seperti dia? Nah, dua hal itu. Dan banyak hal ihsan kepada sesama manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup sifat orang yang bertakwa itu, bahwa Allah itu tidak menuntut kita itu menjadi manusia yang sempurna, manusia yang enggak pernah salah. Ketika salah keluar dari koridor takwa, enggak juga. Kenapa? Karena dalam surah Ali Imran ini yang kelima Allah mengatakan apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itulah yang kelima. Sifatnya yang terakhir. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang ketika terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar. Walladzina idza fa'alu fahishah. Orang bertakwa bisa juga terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar. Karena ya namanya iman itu naik tuh turun, pasang surut. Dan Allah tidak menuntut kita untuk menjadi orang-orang yang lepas betul persis 100% nggak pernah berbuat dosa. Ya. Kalau semua orang ini lepas dari perbuatan dosa, nggak ada Allah itu menyebut namanya sebagai Al-Ghaffar. Sebagai apa? Ghafur, sebagai tawab. Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya. Makanya Allah itu punya sifat Ghaffar, Tawab. Kenapa? Karena Allah sudah titahkan manusia pasti akan terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Sehingga diminta untuk beristighfar. Itu tuntutannya. Bukan diminta untuk tidak sama sekali terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Kata Allah, orang yang bertakwa itu ketika dia terjatuh ke dalam kemaksiatan, adzalamu anfusahum, maksiat yang besar atau yang kecil, kata Allah, zakarullah, maka orang itu segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, dan segera meminta ampunan dari dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa itu kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kemudian mereka tidak lagi mengulang-ulangi dosa itu dan mereka menyadari akan dosanya. Itulah sifat orang yang bertakwa. Ketika dia terjatuh ke dalam kemaksiatan, dia istighfar dan berusaha bertekad tidak mengulangi lagi kembali. Itulah sifat orang yang bertakwa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah dua ayat yang dijadikan sebagai muqaddimah beliau, ya. Muqaddimah beliau sebelum beliau membuka ayat-ayat hadis-hadis tentang apa? Tentang musara'ah, mubadarah, yang bersegera, bab untuk kita bersegera kepada amalan-amalan yang mulia, kepada amalan-amalan yang baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, dan insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita masuk kepada hadis yang pertama. Ya, hadis yang pertama terkait dengan bab ini, yaitu bab tentang al-mubadarah ilal khairat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasul mengatakan,
Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Saya bacakan dulu dan insyaallah kita syarah pada kesempatan yang akan datang. Ini hadis yang pertama terkait perintah dan anjuran untuk kita bersegera melakukan amalan baik dan jangan menunda-nunda. Rasulullah mengatakan dengan tegas, Badiru bil a'mal. Segeralah kalian untuk beramal. Semampu kalian. Fattakullaha mas tata'tum. Bisa apa amalan yang bisa dilakukan? Lakukan pada hari itu. Jangan tunda hari esok. Ya. Kenapa? Kata Rasulullah, fitanan ka qita'il lailil muzlim. Sebelum datangnya fitnah. Ya. Yang mana fitnah itu seperti potongan malam yang gelap hitam. Ya. Maksudnya apa? Karena bisa jadi ketika kita menunda, sudah pada kondisi yang sudah kita sulit untuk mengerjakan amalan. Kenapa? Karena sudah masuk di zaman fitnah. Dan Nabi mengatakan fitnah yang gelap digambarkan kaqita'atin min lailil muzlim. Seperti potongan dari malam-malam yang sangat gelap. Artinya apa? Manusia bisa jadi mendapatkan kondisi yang dia itu tidak tahu arah. Karena begitu dahsyatnya fitnah. Ini mau ngapain ini? Yang benar yang mana? Kita lakukan apa? Enggak tahu arah, seperti malam yang gelap. Sehingga kita hanya pasrah saja. Enggak tahu nanti yang lubang 5, yang penting jalan. Ya. Karena betul-betul fitnah yang begitu dahsyat. Yang mana kemudian kata Rasulullah, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Karena dahsyatnya fitnah itu. Kata Rasulullah, maka bisa jadi ada seorang yang pagi harinya adalah orang yang beriman. Wa yumsi kafiran. Sore harinya jadi orang kafir. Ya. Wa yumsi mu'minan, ada yang sore harinya orang beriman, pagi harinya jadi orang kafir. Ya. Begitu cepat ya, fitnah itu merasuki manusia. Sehingga apa? Kata Rasul, badiru, bersegera. Karena kita itu tidak tahu kondisi besok seperti apa. Bisa jadi besok itu ada huru hara. Besok itu ada fitnah apa. Besok itu kondisi kita, apakah kita masih sehat, apakah kita masih hidup, kita tidak tahu. Maka kata Rasulullah, badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian untuk beramal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, dan kita lanjutkan pembahasan syarahnya secara detail insyaallah pada kesempatan yang akan datang, dan kita tambahkan beberapa hadis terkait bab menyegerakan untuk berbuat amal soleh dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Demikian, sebelum ditutup ada yang ditanyakan. Jika ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan dalam forum. Jika tidak maka kita akan tutup.